Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan menolong engkau untuk menghadapi hari ini dengan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu, bukakan hati, telinga, dan pikiran kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Hati yang melimpah dengan syukur. Ayat firman Tuhan terambil dalam Kolose 3 ayat 15-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, Kolose 3 ayat 15-17 tadi adalah panggilan untuk menjalani hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus dan rasa syukur. Dalam ayat-ayat ini, Paulus memberikan 3 prinsip untuk hidup dalam damai dan sukacita. Damai sejahtera Kristus, firman Kristus, dan ucapan syukur. Ketiga hal ini menjadi dasar bagi kehidupan yang melimpah dan penuh kedamaian. Yang pertama, damai sejahtera Kristus yang memerintah hati kita. Paulus mengajarkan bahwa damai sejahtera Kristus harus memerintah hati kita. Kata memerintah di sini menggambarkan peran seorang wasit atau pengadil yang mengarahkan dan mengatur keputusan kita. Damai sejahtera dari Tuhan bukan hanya perasaan tentang, tetapi suatu kekuatan yang memimpin kehidupan kita di tengah berbagai situasi. Jadi damai sejahtera tidak hanya berbicara tentang perasaan tenang dalam hati kita, tetapi bagaimana kekuatan yang daripada Allah itu memimpin kehidupan kita di tengah berbagai situasi yang sulit. Kemudian yang kedua adalah firman Kristus yang diam dengan kaya. Hidup yang penuh damai dan syukur dimulai dari firman Kristus yang dengan kaya di hati kita. Ketika firman Tuhan mengisi pikiran dan hati kita, kita akan dipenuhi dengan hikmat untuk mengajar, menegur, dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan pencerahan dalam menjalani hidup yang berpusat pada Kristus. Jadi, renungkanlah kebenaran firman Tuhan untuk firman itu diam di dalam hati kita, sehingga ia menjadi sumber kekuatan dan pencerahan untuk kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Kemudian yang ketiga adalah syukur dalam segala hal. Paulus menekankan pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Ucapan syukur bukan hanya tindakan eksternal, tetapi sikap hati yang melimpah karena kita menyadari betapa baik dan setianya Allah di dalam kehidupan kita. Syukur menolong kita untuk tetap berfokus pada kebesaran Tuhan, bukan pada masalah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini, biarkan damai sejahtera Kristus memimpin kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi situasi yang sulit, ingatkan dirimu untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan membiarkan damai sejahteranya memimpin engkau. Isi hidup dengan firman Tuhan. Bacalah Alkitab setiap hari dan biarkan firman Tuhan membentuk cara pandang dan keputusan saudara. Latih hati yang bersyukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari, baik kecil maupun besar, untuk melatih hati Anda tetap fokus pada kebaikan Tuhan. Hidup dalam nama Yesus. Pastikan semua yang Anda lakukan
mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan sebagai bukti hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini biarlah kita terus memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Andalkan firman, andalkan kekuatannya untuk kita menghadapi setiap situasi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah hati kami selalu melimpah dengan syukur, sehingga kami dapat fokus kepada Engkau, bukan permasalahan hidup kami. Mungkin saat ini kami sedang sakit, mungkin saat ini kami sedang memiliki perekonomian yang sulit, mungkin saat ini kami ada masalah dalam keluarga, baik itu suami dan istri, baik orang tua dan anak-anak, ataupun dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami. Oleh sebab itu, kami mau bersyukur kepada Engkau di setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.